atau bahasa asli atau seperti apa LAI menerjemahkan. Ya kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, begitu Bang Ian, supaya Bang Ian nggak digiring di sini begitu. Apa-apa Pak, Saya ini tadi. ya mau belajar di Muslim pun, saya mau belajar seperti itu. Tapi Kalau Bang nggak tahu ya saya nggak tahu, saya perlu belajar begitu. baik Bang, mohon maaf Bang Okumene, tapi apa yang saya bacakan tidak saya tambah-tambah, tidak saya kurang-kurangkan Bang Okumene, kan betul kan? Sesuai Betul, litertek loh. Makanya sesuai teks. saya bilang saya nggak akan menambah-nambahkan kitab suci orang lain, nggak akan saya kurang-kurangkan. Ketika memang sudah jelas kitab suci tidak ada ambiguitas atau tidak ada saling bertentangan atau kontradiksi, ngapain saya tanyakan? Ya itu iman kalian. Saya tidak ingin menggugurkan iman siapapun, tapi yang ingin saya pertanyakan, saya udah bilang di awal tadi, ketika saya naik ke Komal saya selalu membawa nas dan dalil, no asumsi pribadi, tolong jawab dengan dalil dan nas juga. Tadi Bang Ian memilih Matius seolah-olah Markus tidak benar. Makanya Bang Okumene tadi saya suka. Makanya saya bilang dari tadi, kalau memang tidak mampu jawab saya jadikan PR. Nanti ketika kita jumpa lagi saya tagih PR-nya. Ini kan? Iya, 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 Baik kan saya. Bang Ian ini menolak iya. Markus. Sayang Markus itu loh. Bang Ian, begini Bang Ian, kita ini banyak dosen-dosen yang lebih tahu dari kita walaupun mereka Muslim. Jadi saya juga banyak belajar Bang di room TikTok, banyak belajar untuk hal begini. Kami jadi serius belajar tentang fakta sejarah, Alkitab, Quran, itu banyak saya data-data juga dari Muslim. Tapi Tapi begini saya, Bang Okimene, saya salut sama Bang Ian. Dia itu kalau berbicara tadi sore ya, sampai diomelin sama emak-emak gitu kan. Dia itu mengutip pernyataan Bambang Nusasoru mengatakan bahwa Yesus itu sekolah sampai dia kuliah fakultas ketuhanan. Jadi Yesus itu sarjana ketuhanan gitu. iya. Bener loh. Kuliah dia tuh Yesus itu. Iya. Yang pasti penafsiran sekolah itu pasti jelas karena dia memang orang Yahudi. Pendeta Bambang Nursena dan apa namanya, siapa tadi, Estra Soru ya. Iya. Apa saya sudah dengar juga penjelasan seperti itu. Jadi kan ada pertanyaan gini Pak Okimene ya. Ada pertanyaan dari Kristen juga, siapa Muslim ya, di forum itu kan, Anda nonton videonya kan? Iya, iya. Kemana Yesus di usia 13 tahun sampai 29? Mbak Esra Soru langsung buka laptop, bahkan dia tampilkan di layar bahwa dia itu membantu ibunya di rumah karena dia punya saudara, sambil dia sekolah SD, SMP, SMA, STT. Masih ingat Bang sampai situ? Iya, iya, iya. Jadi menurut Pak Ian bener sekolah dia gitu. Nggak mungkin dong dia nganggur. Iya. Dia kan ibunya juga repot kan, ada saudaranya kan gitu. Ya kalau menurut saya sih agak logis itu. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kali ini Pak Ian bener. Datang ibu-ibu omelin dia. Masa Tuhan sekolah kata ibu itu. Itu. Ya, mungkin begini. Emang kita kan perlu penafsiran juga kan Bang. Kami juga belajar Pak, dosen-dosen teolog atau guru-guru teologi kami memang ada perbedaan. Sedangkan di kekristen saja memang masih rumit untuk dipahami. Seperti itu. Dari penafsiran saya bilang tadi ada beberapa penafsiran. Contoh yang tadi yang Bang Handi Selebes bilang, ngomongin tadi. Ada bilang dia nggak sekolah, tetapi dia apa namanya, dia penuh hikmat karena dia itu firman begitu. Jadi ada juga penjelasan seperti itu Bang. Karena dari umur 12 tahun dia sudah berapologet dengan ahli-ahli Taurat begitu. Kepintaran, kecerdasan. Ada orang juga menafsir seperti itu. Tapi memang kalau untuk sekolah eksplisit Bang Andi Selebes. Kalau begitu mending dijawab aman saja bahwa di usia 12 terakhir aktivitasnya ke sinagog bersama Bunda Maria sama Pak Yusuf. Kemudian Pak Yusuf sama Bunda Maria balik, dia lupa kalau anaknya masih ada, kembali menjemput. Habis itu hilang kisahnya 13 sampai 29. 30 baru dia ada untuk mengajar. Lebih bagus cari aman bahwa tidak tertulis. Kami nggak tahu aktivitasnya seperti apa.
Nah kalau menafsirkan seperti Esra Soru dan yang lain-lain juga menafsirkan, artinya penafsirannya berbeda-beda. Nah ini yang membuat kadang-kadang teman-teman Kristen ini memakai argumentasinya Pak Esra Soru, yang lain nggak setuju. Kan kira-kira begitu Bang, karena masing-masing menafsirkan. Iya, seperti itu Bang Andi. Karena kan ujung-ujung dari Pak Estra kan dia buka Yohanes 21 ayat 25. Masih itu. banyak hal yang lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat. Nah, ini Yohanes kan yang tulis tentang kisah Yesus. Jadi ujung-ujungnya ayat ini yang disampaikan karena Yohanes murid yang terakhir mati dari 12 murid begitu. Iya, maksudnya itu kalau seandainya ditulis semua, ya kan dunia ini nggak bisa menampung kalau ditulis semua, kan gitu ya Bang ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi artinya ada yang tidak tertulis, perlu menafsirkan ini berdasarkan apa? Gimana Bang? Menafsirkan itu berdasarkan apa? Itu kan yang menjadi problem juga. Akhirnya berbeda-beda menafsirkannya. Kecuali ada satu poin jalannya baru bisa ditafsir. Karena sama sekali zero, zero laporan, zero aktivitas di usia 13 sampai 29. Coba ada berapa tahun ya 13 sampai 29? 13, 14, berapa tahun? Ada yang bisa hitung? 19. Kurang lebih 13, 12, 12, 13. Nah itu zero kan laporannya Bang. Ya. Kalau saya lebih setuju tadi Pak Okem ini bahwa kalau memang nggak ada tertulis ya mohon maaf saya nggak bisa menjawabnya. Lebih baik cari aman Bang daripada kalau Pak Ian sih ya dia mengutip pendapat Esra Soru. Persoalannya ibu-ibu tadi ngomelin bahkan agak sedikit makian dikit dikatain oon nih. Masih ingat kata tadi ibu-ibu itu Pak yang ngatain Anda oon ngolong-ngolok. Masih. Nah itu. Jadi jangan sangka kami muslim itu enggak. Harusnya nggak perlu melampaui apa yang tidak harusnya. Iya. Kan ada juga datanya itu jangan melampaui yang tidak tertulis, betul ya? Ada ya? Saya lupa ayatnya itu ada itu. Coba cari dulu. Tunggu saya cari. Handi, semuanya saya izin ya, kompor udah saya hidupkan, tinggal digoreng ya. Izin ya semuanya ya, kompor udah saya hidupkan, tinggal goreng ya. Terima kasih Bang Iya, Pak Kumene, Bang Handi, terima kasih Bunda Rama semuanya. Mari Kubas, saya izin turun ya. Kompor sudah hidup, silahkan digoreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 6 kata Paulus nih, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini kayaknya surat Paulus ini untuk dirinya sendiri dan orang lain. Intinya jangan melampaui yang tidak tertulis, jangan sombong gitu loh. Benar Bang, benar. Hebat kan Andi Selebes bisa dapat data. Bener-bener tadi nambahin. Sekarang bener-bener Bang. Gimana tuh? 1 Korintus berapa tadi Bang Andi? 1 Korintus 4 nomor 6. Bang Madu kenapa sih Gak apa-apa buat nambah ilmu loh. Ya kan Ya. tadi. Lanjut. Maju dulu sebentar. Saya habisin dulu kopi saya nih. Tinggal akar-akarnya nih. Nah, tadi itu dia bilang apa sih? Kan tadi sudah jelas-jelas nambahin ayat tuh. Gimana? Tuh. Mau mengingkari apa yang sudah terjadi bro? Nggak bisa lah. Banyak yang ngerekam di bawah. Enggak Bang, bukan melampaui gitu. Apa Terus? itu? Mau kita balik lagi nih. Melangkahi ya. Pak Andi baca tadi kan di 1 Korintus. Ini kesimpulan dari Bang Ian tadi ya atau gimana? Untuk menjawab kesimpulan Bang Ian.
Iya bisa. Atau jawab Iya. yang penafsiran. Iya boleh juga Kak. Aslinya ditanggapi bijak aja Bang. Jangan sampai juga Anda nanti melampaui batas. Nanti Anda kena serangan jantung juga. Serangan jantung, serangan balik. Kalau pemahaman saya eh, dalam konteks yang abang kasih tadi kan ada persoalan di jemaat Korintus bang, begitu. Mereka mengungguli satu dengan yang lain. Ada yang ungguli Apolos, ada yang ungguli Petrus atau Kefas, ada yang ungguli Paulus itu sendiri. Maka terjadi kegoncangan dalam jemaat ini di ayat yang 1 dan 2. Seperti itu. Jadi ada perbedaan. Ya mungkin maksudnya itu bisa dijadiin contoh di lain tempat, di lain redaksi. Ya kalau Anda misalnya berpikir jadiin tolak ukur bahwa jangan saling melampaui batas gitu loh. Yang tidak tertulis ya sudahlah, nggak usah terlalu banyak dipikirin kan gitu. Jangan lu membuat argumentasi di luar sistem. Kan itu intinya. Makanya di lain tempat ya dipergunakan juga. Itu kan motivasi sebenarnya. Bisa dipakai motivasi untuk hidup. Bahwa sesuatu kita nggak tahu, jangan sok tahu. Iya. Berikan kepada ahlinya. Kan gitu ya Bang ya? Ya benar bang, benar. Nah itu. Benar. Itu Anda jadikanlah baik Anda beradaptasi di lingkungan sosial juga gitu. Misalnya lu lagi duduk-duduk. Ada orang nanya. Tapi kamu juga orang baru daerah situ. Kamu tahu nggak Okimene jalan menuju pasar? Kamu kan nggak tahu. Tapi kamu sok tahu, kasih tahu. Akhirnya orang apa? Bukannya nyampe di pasar, malah nyampenya di mana? Di bengkel. Ya kan salah gitu loh. Itulah akibat sesuatu menyesatkan kalau nggak tahu tapi sok tahu. Itu maksudnya. Setuju nggak? Setuju, Nah, itu. bang. Setuju. Nah itu juga pelajaran buat Pak Ian bahwa lebih baik banyak belajar lagi. Tapi Pak Ian beri apresiasi, berusaha untuk tahu. Berusaha untuk tahu itu mestinya bersanad. Kalau kita di Muslim itu bersanad. Kita menjawab itu pasti jawaban kita itu ada induknya. Nggak berani itu Muslim menjawab pendapatnya sendiri. Pasti dikoreksi oleh Muslim yang lain. Coba aja. Ada orang nanya saya, terus saya jawab, aduh skakmat saya, Bang Andi salah itu. Bener, serius. Bener nggak Pak Madu? Benar. Nah benar. itu. Karena jawaban saya tidak bersanad. Ini Bang Andi Selebes kok jawabannya kok aneh ya? Nah nanti ditanya, Bang Andi Muslim apa sih? Nah begitu juga Anda. Ada Unitarian masuk di sini, misalnya ya. Dia mengaku Kristen. Tapi dia mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi dia bersanad ke Unitariannya. Datang Pak Ian sama Yukimene, ini Kristen apaan nih? Begitu dong tanggapannya pasti. Iya. Gitu. Belum lagi kalau datang oneness. Endingnya juga nanti terinit. Oneness kalau udah di surga satu kan gitu. Nah akhirnya apa? Ribut lagi. Kenapa ini terjadi? Karena memang hal-hal beginian tuh hanya penuh dengan penafsiran yang tidak bersanad. Apa itu bahasa sederhananya? Yang tidak pernah dikatakan dan diajarkan oleh Yesus. Sanad itu artinya gini. Yesus berkata. Terus disampaikan kepada Yohanes. Yohanes menyampaikan kepada Markus. Markus menyampaikan kepada Lukas. Lukas menulis. Makanya setiap tulisan itu kalau hadis dari Rasulullah SAW bersabda dari ini. Dilihat juga orang-orang yang disebut. Apakah di antara ke orang-orang ini yang disebut ada yang kurang baik sikapnya, ada yang pernah kencing berdiri,
dan seterusnya dan seterusnya. Apabila ada salah satu disebutkan itu tidak memenuhi kriteria bersanad kepada Rasulullah SAW, hadis itu doib. Betul ya Pak Madu? Sepakat. Nah itu. Lainnya transmisi, ya itu. Transmisinya harus jelas. Tuh. Nah ini persoalannya, maaf ya Bang ya. Ini izin sekali lagi, mohon maaf, saya nggak bukan menggurui kedua saudaraku Kristen ini, Pak Ian sama Oikumene, orang yang baik ini. Mohon maaf sekali. Tulisan Paulus tidak bersanad ke Yesus. Yesus tidak pernah menyebut Paulus selama dia hidup. Mohon maaf. Tulisan Lukas tidak bersanad ke Yesus. Lukas itu bukan murid Yesus. Dia masuk ke 70 menurut orang-orang, kan begitu. Lukas menulis berdasarkan Potong. silakan Bang, kenapa? Kalau untuk rasul mungkin bukan, tapi kalau murid tetap dia murid Yesus. Namanya Ya. orang Kristen. Ya, itu maksudnya. Kalau mungkin rasul Lukas bukan, tapi kalau disebut dia murid tetap dia murid. Coba Disebut cek seperti cek di orang 12 murid namanya Lukas nggak ada Bang. Nanti sehabis Makanya itu tadi kalau rasul mungkin bukan, Bang. Ada perbedaan rasul dan murid. Kalau 70 murid tidak disebut rasul. Itu Bang Andi. Minta maaf ya, Bang. ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Santai aja. Ya is oke lah. Tapi nggak tertulis juga kan di apa itu di 12. Tapi habis itu nanti murid punya murid ngumpul jadi 70 dia. Is oke, nggak apa-apa. Bukan ke sana kita. Artinya apa? Sesuai skrip hadis yang saya sebutkan tadi bersanad dan orang-orangnya harus legitimate, artinya terpercaya. Salah satu aja gitu ya. Di situ ada yang pernah kencing berdiri, pernah berbohong sekali gitu loh. Itu nggak bisa dikatakan hadis itu. Karena pasti orang-orang terpercaya yang menyambungkan sabda Rasulullah SAW untuk ditulis supaya apa tidak membingungkan umat. Itu satu. Coba kita cek Lukas. Lukas Bang menulis itu. Anda udah baca Lukas 1 nomor 1 nggak? Oh, Pak Yan, oke Mene, udah pernah baca Lukas? Lukas 1? Iya, udah, Pak. Pendahuluan. Iya, Theophilus. Ya itu. Ya. Itu kan dia menyusun suatu berita itu tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Yang seperti disampaikan oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, karena itu Lukas, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan segala seksama dari asal mula dan kemudian mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi Lukas menulis itu berdasarkan apa? Menanyakan saksi dan menyelidiki. Kan gitu Bang. Nah, Ya. sebagaimana yang sering disebut tadi teman-teman kita tuh ya, Lukas 2 nomor 11 valid adanya. Mari kita cek Lukas 2 nomor 11 coba. Apa isinya? Di situ menulis dan memberitahukan bahwa Bunda Maria itu melahirkan Tuhan di kota Daud. Kita tanya, kita cek. Waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud, tidak ada Lukas di TKP. Hanya Pak Yusuf dengan Maria di sana. Nggak ada orang lain. Satu ya. Terus kemudian Lukas ini dari mana info ini dia nulis? Bahwa Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Kita cek lagi. Apa yang dia selidiki? Saksi siapa yang dia tanyakan? Apakah Lukas pernah menjadikan narasumber yang bersangkutan yang melahirkan? Enggak juga tuh, Pak. Pernah ketemu Lukas dengan Bunda Maria. Dari mana pengabaran ini? Nah ini namanya tidak bersanad. Gitu loh maksudnya bro. Artinya apa? Ada ketidakseimbangan antara tulisan dengan fakta. Kenapa? Kalau kita cek secara logis dibawa ke dunia modern dan akal sehat yang masuk, baik ilmu segi apapun memandang itu, kagak mungkin seorang manusia di muka bumi ini melahirkan Tuhan. Serius. Siapapun yang Anda tanya di muka bumi ini bakal nggak percaya kalau ada manusia melahirkan Tuhan. Kalau mau diteliti, dibuang dulu imannya ya. Dibuang dulu imannya.
Atau kita bawalah kepada seorang yang tidak bertuhan sama sekali lah, bawa ke ateis lah, suruh pelajari, pasti nggak percaya. Kenapa? Karena akal ini langsung protes loh, kok bisa sih manusia melahirkan Tuhan dan merawat Tuhan, kan itu nggak logis banget gitu. Nah tapi kalau ini ditabrakkan dengan iman, ya saya nggak bisa mensomasi Anda, saya tidak bisa menggugat Anda, itu iman. Karena di original teksnya kalau nggak salah itu kurios, bukan teos. Gitu loh Bang. Kalau kurios bolehlah kita cek, kita sinkronkan bagaimana Yesua Mesias mengajar. Dia mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan. Tapi kalau teos dilahirkan Bunda Maria, nah ini akal dirusak sehatnya, ya imannya yang masuk. Kira-kira gitu, Bo. Kemennya mohon maaf ya kalau nggak apa-apa. ada yang keliru. Dalam kekristenan juga kan masalah kristologi masih polemik sampai hari ini Bang. Begitu juga Trinitas, Tritunggal, seperti itu. Di dalam kekristenannya saya bicara, saya juga dalam tahap belajar dalam hal ini. Saya bilang polemik tadi kan sama seperti Bang Andi ngomong, ketika sudah bukan ditabrakannya, ketika sudah masuk di ranah iman, itu tidak bisa diganggu, percaya saja begitu Bang. Kalau sudah masuk ya di ranah iman, tetapi kalau secara logis memang saya juga tidak mungkin secara logis. Makanya ada ilmu kristologi bahwa Yesus itu manusia dan juga dia Allah, itu langsung masuk di iman Bang. Kalau secara logis kita berpikir masa Maria melahirkan Tuhan, ngomong yang penting percaya, seperti itu. Makanya saya juga ngomong kepada Bang Ian, kalau memang nggak tahu ya belajar, saya juga belajar Bang. Ada hal yang rancu, mungkin pikiran saya tidak menerima apa ini, jangan langsung saya bilang oh yang penting percaya, yang penting percaya. Karena kita juga harus berakal, Alkitab bilang, bukan hanya beriman. Makanya kita butuh hal-hal seperti ini, teman-teman Muslim yang menjelaskan hal yang jujur kami tidak pernah baca. Jangan-jangan yang lebih banyak baca Alkitab teman-teman Muslim daripada kita, begitu. Ini merupakan dorongan sebenarnya buat kita untuk lebih banyak belajar, mengkritisi Alkitab. Seperti itu Bang Andi. Minta maaf Bang. Sorry Bang, minta maaf Bang, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Kita ini ya santai aja gitu. Yang jelas gini Bang, kami Muslim itu kalau udah masuk ranah iman, kami nggak mau ganggu gugat di sana, karena kami itu nggak pernah, karena itu memang hak privasi seseorang toh, nggak bisa diganggu itu, nggak bisa diintervensi. Negara ini, negara Republik Indonesia yang kita cintai, sebagaimana di pasal 29 itu, Anda bebas memilih agama. Negara nggak boleh mengintervensi, mewajibkan seseorang beragama A, beragama B. Nggak bisa. Disediakan. Lu tinggal milih, terserah lu. Nggak melanggar hukum. Lu mau pindah agama besok, hari ini ke Islam, besok lu ke sini lagi, negara nggak campur. Itu nggak melanggar hukum. Merdeka orang memeluk agama itu, kan gitu. Persoalannya adalah apakah iman kita ini bisa dipertanggungjawabkan kalau dari segi diskusi lintas agama. Nah, diskusi lintas agama adalah perlu akal. Kita yang kita kejar itu logisnya. Antara kebenaran itu apa sih, persesuaian data dan fakta, kan gitu. Persesuaian omongan kita dengan data yang ada. Kalau kita omongkan seseorang bahwa Yesus itu Tuhan, mestinya yang menjadi narasumber yang namanya yang disebut itu. Contoh, kami Muslim kagak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Selalu kami menyebut Yesus itu utusan Tuhan. Narasumbernya siapa? Narasumbernya Yesua Mesias sendiri. Dari mana ngambilnya? Dari tulisan dan statement dia yang ada di Bible. Ini adalah teman kita Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan narasumber atau nama yang disebut tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Ini problem. Gitu loh Bang, ini akal yang maju loh ya.
Coba bayangkan Bang Oki nih, coba. Kami Muslim satu koneksi dengan argumentasi dan pengajaran Yeshua Mesya waktu hidup. Kami Muslim tidak pernah menantang Yesus itu apa. Yesus adalah utusan Tuhan. Dia wakil Tuhan di muka bumi. Diutus untuk Bani Israel. Dia seorang yang soleh. Dia seorang yang baik. Menyentuh-nyentuh apapun. Tidak disentuh oleh iblis. Selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Kesayangan Bunda Maria. Dia selalu dilindungi oleh yang mengutus dia. Indah Muslim itu. Ya, Gitu loh. Itulah pandangan Muslim terhadap Yeshua Mesya, bro. iya, iya. Lanjut. Iya, iya, begini Bang Andi. Jadi kita juga sebagai orang Kristen, kita tidak bisa langsung koar-koar ketika iman percaya kita ditanya dan disebut bahwa Yesus itu diutus. Orang Tritunggal itu, kalau Tritunggal ya, kalau Tritunggal langsung bilang, oh memang dia diutus. Tetapi ada penjelasannya, pengutusannya itu dari bapak ke anak begitu, mengutus anaknya seperti itu. Tetapi kalau ditanya Yohanes juga berbeda. Bapak itu sendiri yang mengutus dirinya sendiri menjadi manusia. Makanya ketika ditanya ada problematika di sini, kita tidak bisa koar, kita hanya bisa membuktikan secara fakta. Apa buktinya dan lain sebagainya. Ya kalau memang teman-teman tidak bisa menerima, tidak masuk di dalam logisnya teman-teman Muslim, terus kita bilang kok kalian gitu tidak bisa masuk di logis, melampaui logis, atau apa yang disebut itu kontralogis, apa yang satu Itu yang seperti apa, saudara? ya gimana, translogis begitu. Kalau Pasti ada ada masuk alasan. seperti apa? Kalau masuk di Masuk. keimanan translogis begitu. Maju bro, kok ini area kamu nih, Christian. Masuk bro, ini mualaf nih, silakan bro. Ya,